Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyah wa kullu niyati salihah min awali lailatul muharram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal wa haza'amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismata bi minas syaitani wa awliyaihi wa junudi wal auna ala hadhihi nafsil amarati bisi wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Allahumma maysir kulla asir fataysiril asir alaika yasir. Allahumma ma la yastasil al bayan wa tafsir li hadhihi al jam'iyah min masjid al jamiyatul wasliyah kelapati wa asbabiha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alna hadza 'amun jadidun qad aqbal bi afdali asuri sahrul muharram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah misbahul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi kullu jazam ila yaumiz zihab. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin musliman hadirin wal hadirat majlis yang dirahmati Allah, orang-orang tua saya yang berbahagia, jamaah rahimakumullah. Kaulina alhamdulillah, malam hari ini malam perdana kedatangan tahun baru Islam, malam 1 Muharram. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu membawa rahmat, hidayah dan kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada baginda Rasul sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita bicarakan fadilatun yaumi Asyura, hari membicarakan keutamaan hari Asyura atau bulan Muharram. Itu judul ceramah. Siapa nak catat, catatlah. Muharram salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Bulan yang dilarang oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Artinya bulan Muharram itu bulan mempertingkatkan amal ibadah fardu dan sunnah. Bulan Muharram itu tanda awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah hijrah dari kota kelahiran Mekah menuju Madinah. Semua kita dah tahu. Rasulullah itu hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena semakin meningkatnya penindasan, hujatan, tabiat, perangai yang buruk daripada orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah dan pengikutnya saat itu. Hijrah ke Mekah itu adalah hijrah besar-besaran, ibu-ibu rahmati Allah. Hijrah yang penuh dengan persiapan yang mantap. Sebelumnya ada 2 hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Jemaah rahmati Allah rahimakumullah. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah berkisar para ulama 14 hari Pak. 14 hari sebelah utara kota Mekah menuju Madinah yang saat itu Yasrib namanya. Tak jelas. Sabura artinya tak jelas, sama samar. Perintah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbagai macam latar belakang. Salah satu penindasan, kemudian yang paling besar, Rasulullah diancam dibunuh oleh orang kafir. Allah menyelamatkan terlebih dahulu dengan kebijakan Rasulullah. Tempat tidurnya digantikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, dan atas usul saran Khalifah Umar bin Khattab untuk mengenang sejarah itu,
maka atas usul beliau dibuatlah kalender penanggalan tahun Hijriah supaya umat Islam mengenal cerita hijrah itu. Hijrah yang paling besar itu bukan hijrah makani, tapi hijrah maknawi. Hijrah yang sebenar-benar hijrah. Hajara yahjuru hijratan, artinya pindah. Berpindah. Tadi saya dari bawah, sekarang naik ke atas, itu hijrah. Ya. Tapi waktu sedang ceramah ni Bapak Ibu jangan hijrah duduk je tetap, ya. Wa rahmati Allah rahimakumullah, meninggalkan perkara yang buruk menjadi lebih baik, meningkatkan yang baik menjadi yang lebih terbaik. Bapak Ibu dirahmati Allah, syukur Pak Haji, tahun ini kita bisa merasakan kedatangan tahun baru Islam. Ya. Tidak ada hadisnya untuk memuliakan tahun baru Islam, hanya sebuah kebijakan. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, Rasulullah diselamatkan. Rasulullah itu rombongan terakhir, Pak. Ya, ada orang kaya saat itu menawarkan kuda yang gagah untuk kenderaan Nabi meninggalkan Mekah Madinah. Langsung spontan ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenderaan termahal yang gagah saat itu diberikan kepada Rasulullah tolak. Kalau awak waktu itu jadi Rasulullah mungkinlah naik agaknya, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang berangkat dulu yang tua-tua, yang papara, yang sesakit, yang miskin berangkat. Janda-janda berangkat. Rasulullah itu terakhir. Karena sifat kepemimpinan beliau dicerminkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, sedih juga hati tadi diumumkan sudah berakhir masa jabatan. Ya? Kepengurusan Masjid Al-Jamiatul Wasliyah, ya. Walaupun tak ikut lagi, mesti jangan tinggalkan, ya Pak. Wabi rahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengurus masjid itu mengurus umat. Kita datang ke masjid bukan memakmurkan masjid, tapi kehadiran masjid di tengah umat itu bisa memakmurkan orang ramai. Itu maksud ayat itu, ya. Ini ada masjid di kampung tapi menyakitkan hati orang. Nah, itu bukan makna masjid, ya saudara. Itu bukan masjid, tapi itu kohawi, itu pasar. Karena masjid itu ada berbagai aturan-aturan yang mesti kita laksanakan ketika masjid, ya. Bapak Ibu rahmati Allah rahimakumullah. Masjid pertama Rasulullah bangun itulah Masjid Quba. Ya. Jemaah haji dan umrah singgah di situ yang iktikaf, pahalanya besar. Bapak Ibu dirahmati Allah, dari pelepah kurma sekarang sudah diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi. Terbayang Pak, 6 jam dari Mekah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah, ya, dalam menginapnya di Gua Sur 3 hari, 14 hari sampai ke Madinah. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah tak pakai kuda yang gagah, Rasulullah pakai kuda unta yang kecil, insyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Singgah pula di Gua Sur, gua yang paling kecil, insyaallah. Bersama teman setia Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq dah tak tentu hati puat macam malam ni, tak tentu hati puat. Ya, kenapa? Karena pedangnya orang kafir yang mengejar Rasulullah itu sudah nampak di mulut gua. Hampir saja menjengah orang kafir itu. Tapi Allah punya kuasanya, maka keluarlah burung merpati dari gua itu. Kemudian laba-laba membuat sarangnya. Cecak pula pasal. Berbunyi pula kawan tu, insya-Allah. Cecak berbunyi, masya-Allah. Ya, amalan tua-tua zaman dulu, malam Jumaat cecak dibunuh 7 ekor, begini. Ya. Bapak rahmati Allah, maka cecak tu tak masuk surga. Karena dia ingin mendengki Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur. La takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana, jangan takut dan gentar wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah beserta kita. Dan para ulama tadi ditumpahkan ilmu ma'rifat ke dadah Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, nalikune Gusti Rasulullah yang rauh Madinah. Setelah berada 10 hari di kota Madinah, Rasulullah heran. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa? Karena Rasulullah melihat orang-orang asli penduduk Madinah, suku Aus dan Khazraj. Saya hafal betul Pak, tiap hari ceramah hafalah, ya. Suku Aus dan Khazraj itu berpuasa, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah hijrah, mereka itu sudah baiat ingin melindungi Rasulullah dan keluarganya. Ada Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah yang kedua. Ya, suku Aus dan Khazraj itu disatukan oleh Rasulullah SAW. Mereka sedang berpuasa. Rasul tanya saja spontan lalu, kenapa anda berpuasa semua sedangkan kami yang hijrah ni tak puasa? Sampai 10 hari, tak ada yang makan siang malam. Sampai 10 hari Nabi sampai di Madinah. Jadi
Pemimpin jawab, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami ini puasa karena mengenang kembali selamatnya sejarah pemimpin kami, datuk nenek moyang kami, Musa bin Imran alaihissalam, selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah, yang Fir'aun tenggelam di Lautan Merah. Dalam mafhum hadis dialog ini dapat diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya Umar, walaupun mereka itu Yahudi, bukan Yahudi yang ada sekarang ni, ya, Yahudi Madinah, mereka itu dari keturunan Nabi Musa. Mereka berpuasa. Saat itulah asbabul khuruj, keluar hadisnya, puasa terbaik di bulan Muharram adalah puasa 10 Muharram. Ya. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, maka orang itu diberi pahala 10.000 malaikat yang beribadah. Besar kisah 10 Muharram. Karena hari ini adalah 1 Muharram, hari Kamis, Kamis ke Kamis 8, Kamis depan 8 Muharram, Jumatnya 9, jadi 10 jatuh hari Sabtu. Ya. Jadi Sabtu satu lagi insyaallah Bapak dirahmati Allah itu 10 Muharram. Orang yang mampu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, pahala keutamaannya kata Nabi diberikan pahala 10.000 malaikat yang beribadah. Tak kecil 10.000 malaikat tu Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Makanya tok lebay Pak Imam zaman dulu tu diumumkan kepada jamaah, bagi yang ingin berpuasa silakan berpuasa, tapi besok malam 11 pemakan tu ke masjid, berbuka bersama. Bapak Ibu dirahmati Allah, hebat orang zaman dulu Pak. Ya, jemaah tu rajin berpuasa, tapi bahan berbuka untuk malam 11 itu dibawalah ke masjid. Sibuklah ibu-ibu ni buat pemakan, ustaz pun bertambah kencang ceramah. Bapak-bapak rahmati Allah rahimakumullah. Secara tidak langsung punya tok lebay Pak Imam Pak Haji itu mengajarkan kepada jemaah disuruh puasa bersama-sama, berjemaah, salatnya bersama, berdoa bersama, makan bersama. Secara tidak langsung syiar Islam, politik hukum Islamnya mengajarkan kepada jemaah bahwasanya masjid itu milik bersama. Sekarang itu yang tak ada Pak. Ya, tak puasa tak tidak maka insyaallah. Rahmati Allah rahimakumullah. Jadi malam Sabtu depan itu malam berbuka puasa hari Asyura. Ya, silakan pengurus nak undang saya juga pun boleh lagi ya. Wa dirahmati Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan hanya 10.000 malaikat yang beribadah kepada Allah. Malaikat itu kan makhluk Allah yang tidak pernah melawan kan Pak. Ini yang selalu melawan tu dua, jin dan manusia. Jin dan manusia itu selalu sekali ingkar atas perintah Allah. Malaikat tak pernah. Mana ada pernah kita dengar malaikat teking tak pernah. Orang dirahmati Allah dia berbuat 10.000 malaikat yang beribadah kepada Allah pagi, petang, siang, malam, fi kulli ahwalin. Itu pahala dihadiahkan orang yang berpuasa 10 Muharram. Jadi hadis sahih puasa tahun baru Islam itu bulan Muharram itu 10 Muharram. Walaupun ada orang puasa 10 hari, lantak 10 hari puasa, boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi ni kan banyak orang nikah Pak. Mana Pak Ustaz? Mana Pak Haji? Silah, kalau itu jawapannya daripada kita diri sendiri. Karena puasa itu puasa sunat, boleh kita puasa, boleh kita hadiri undangan itu, dan kita tidak jamah makanan di acara resepsi pesta nikah, boleh. Dengan yang kita yakin tuan rumah tu tidak tersinggung perasaannya pemakan tak kita makan, lanjut aja puasa, tidak masalah. Nggak apa Ustaz, Pak Haji tak makan, puasa boleh karena orang yakin. Tapi kalau kita pula diundang pesta nikah awak sedang puasa, insya-Allah. Kalau kita ragu tuan rumah tu tersinggung perasaannya tak kita makan pemakan dia, insya-Allah bolehlah kita berbuka saat ini, tak apa lagi bedal lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala boleh, tak masalah. Tapi jangan niat dari rumah kita dia puasa sunat Muharram, datang seundangan, abang tak buka bang, nanti aja buka waktu pesta, itu hukumnya haram. Namun ciri ibu Pak insya-Allah ya, sunat insya-Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan hanya 10.000 malaikat, 10.000 orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah tahun itu, masya-Allah.
Jemaah haji tahun ni 1,000 orang ya Pak. Tak sampai 10,000. Jemaah rahimakumullah, pada musim haji jamaah haji 10,000 menunaikan ibadah fardu dan sunnah pada 2 kota suci itu. Mereka 10,000 balik ke kampung halaman masing-masing musim haji. Itu dihadiahkan kepada kita yang mampu berpuasa tanggal 10 Muharram. Masya Allah, luar biasa puasa 10 Muharram. Ya, 10,000 orang yang mati sahid rahmati Allah. Ya, karena 10 Muharram itu jangan dilewatkan, hanya terjadi sekali dalam setahun. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Lafaz niat boleh, tak ada masalah. Bahasa Arab boleh, bahasa Ajam boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Minang boleh. Allah tahu dah. Niat esok ni niat insun sesuk kula puasa dina dengan surah merkalillahi taala boleh, tak ada salah. Cuma kalau niat lafaz bahasa Jawa Romo Injil tu malaikat bingung apa dia sebut kawan ni. Insyaallah. Asal Melayu boleh, besok aku puasa hari Asyura boleh. Sunnah kerana Allah Ta'ala, kerana orang yang puasa tu melatih jiwanya menjadi orang bersih insyaAllah. Bapak rahmati Allah rahimakumullah. Sahabat di sudut bertanya, ya Rasulullah, tak ada amalan lain bagi kami yang tak mampu puasa. Kalau puasa datanglah penyakit dia Pak. Penyakit mah insyaAllah. Tak ada amal lain, ada. Apa adanya insya-Allah. Sepo-sepo wangi ngusap-ngusap sirai bocah yatim ing dalam yaumi Asyura, maka ngeluhuraken Allah Subhanahu wa taala kelawan suci suci saja ing dalam swarga. Apa arti itu, Pak? Siapa orang yang mengusap-ngusap rambut anak yatim pada hari Asyura 10 Muharram karena muliakan tahun baru ni, ya. Wa rahmati Allah, keutamaannya kata Nabi, maka dari setiap rambut yang tumbuh di kepala anak yatim, setiap helai itu mengangkat 1 derajat di dalam syurga Allah. Amin. Allahumma. Bukan payah mana cai anak yatim malam ni, dia sedang ceramah. Wa rahmati Allah. Wa rahmati Allah rahimakumullah. Dia mulai balik malam tahun baru ni, cari-carilah anak yatim Pak, ya. Kumpulkan anak yatim di masjid musalla. Kami dulu kecil-kecil gitu, karena arwah ayah tu meninggal, saya sekolah ibtidaiyah kelas 4. Tiap tahun dapat jatah pengurus masjid. Tak adalah dapat jatah lain kecuali sepatu getah. Alhamdulillah mati Allah. Itu orang kampung sampai nak tercabut rambut aku kena gosok insya-Allah. Rahmati Allah, ada kaifiat dalam kitab dikatakan bocah yatim laki-laki, bocah yatim perempuan tu beda. Sunnah hukumnya menggosok rambut anak yatim laki-laki itu dari arah kanan, perempuan tu dari arah kiri, dari belakang ke depan insyaallah, ya. Jadi selama ini menggosok macam mana Pak? Mungkin sentuh-sental aja. Rahimahullah. Ya, guhunya insyaallah. Mana tak cabut rambut kawan, tak berbela dapatnya insyaallah. Ya, kenapa? Karena apa memuliakan anak yatim? Karena standar memuliakan baginda Rasulullah wa huwa Muhammad abul yatim Abu Talib. Nabi Muhammad itu adalah anak yatim yang pernah tinggal bersama Abu Talib. Memuliakan anak yatim Bapak Ibu dirahmati Allah. Hadirin wal hadir, kenapa doa al yatama mustajabalah? Doa anak yatim itu mustajab, doanya cepat makbul. Jadi insyaallah. Ya, sama dengan selawat. Kullu du'a yad'a azza wa jalla bihi mahjubun 'anis sama hatta yusalli 'ala Muhammad. Nabi katakan, ya, apapun jenis-jenis doa Anda lakukan ditetapkan kepada Allah azza wa jalla, itu doa itu mahjubun 'anis sama. Doa itu masih terhalang. Doa itu masih terdinding langit. Tak terbuka pintu langit doa itu insyaallah. Ya kan? Kenapa? Hatta yusalli 'ala Muhammad, sehingga kau berselawat dengan Nabi Muhammad. Jadi termasuk salah satu penghantar doa kita cepat mustajab, cepat dikabul itu baca salawat. Jadi fungsi salawat itu dalam hukum Islam adalah ketika orang berdoa itu baca salawat, itu langit tabir dikoyak oleh salawat ini semua masuk insyaallah. Ini letih berdoa tak sampai-sampai. Ya. Usah nak ke langit ke sungai alam pun tak sampai doa insyaallah. Apa yang berterahmati Allah. Halo Pak, aku kadang geram juga nengok jemaah tu ya. Imamnya letih baca doa, dia angkat tangan pun tanda. Gitu tu melepet gitu. Kata mereka tengok mana doa nak kabul. Ngapa kata mereka? Angkat tangan je pun tanda. Melepet. Ada dia imam baca doa, dia berbual ke kanan dia. Angkat tu Pak.
Ada sini Pak. Ya saya itu kadang ceramah baca doa itu tadi baca doa. Tak apalah dia sebut. Dia main HP lah dia. Ya, ada doa anak bekul. Cuma rahimakum. Baca selawat. Ini awal tahun baru, banyakkan baca selawat. Muliakan anak yatim. Ya. Anak yatim itu batas umur berapa Pak Ustaz? Ini fatwa Majlis Ulama. Itu 18 tahun insya-Allah. Ya. Kalau yang perempuan sampai ia menikah, cuma dah kesang. Ya. Kalau orang perempuan tu anak yatim batasnya sampai dia menaik pesta akad nikah, insya-Allah. Selagi dia belum menikah, mak ayah tak ada, itu mesti anak yatim. Bapak dirahmati Allah, kita ni Pak Haji pandai buka fikir seorang. Anak yatim, kalau perempuan namanya piatu, dari mana-mana dapat kata piatu. Insya-Allah. Ya. Kalau anak laki-laki tinggal ayah, namanya anak yatim. Kalau dia tinggal mak, namanya piatu. Dari mana-mana cakap piatu dapat. Pasal sama juga anak yatim ya, insya-Allah. Ya. Cuma masalah membantu itu beda. Orang yang ditinggal mati mak ayah, mak tu masya-Allah, karena masih ada tulang punggung. Rumah tangga masih ada ayahnya. Jadi kalau ayah dah tak ada tu insya-Allah sangat dibantu. Yatim piatu tinggal bapa mak ayah dah tak ada, insya-Allah. Ingat? Anak yatim ni pula semangat. Boleh tahan Pak Haji insya-Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, muliakan anak yatim mulai sekarang. Ya. Karena doa anak yatim itu sangat mustajab masya-Allah. Puasa tak dapat, anak yatim juga tak dapat. Puasa anak yatim tak dapat. Apalagi ustaz amal ibadah. Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, bahan berbuka untuk orang berpuasa pada puasa 10 Muharram, maka ia diberi banyak bilangan pahala puasa sebanyak-banyak umat yang berpuasa pada 10 Muharram itu. Masya-Allah. Ya. Bapak dirahmati Allah rahimakumullah. Siapa orang yang niat mandi hari Muharram, mandi hari Ashura boleh, tak ada masalah, bukan bid'ah tak. Ada sejarahnya masya-Allah. Ya. Mandi nolak bala. Sengaja aku mandi menolak bala. Boleh Pak? Boleh kan? Doa. Lebih sunnah tu mandi bersama suami istri. Yang tak ada istri mandi seorang. Tenang salam. Nampak? Karena mandi bersama orang-orang yang dicintai itu kata Nabi itu menghilangkan panasnya otak, insya-Allah. Menenangkan jiwa. Malu dia mandi dengan suami, mandi dengan cucunya, boleh. Nah, Rasulullah selalu buat. Mandi tolak bala. Insya-Allah ya selamat dia tahun itu. Sama doa tadi. Doa awal tahun itu dibaca pada maghrib. Maka di awal ceramah saya bawa doa tu. Karena iblis memang mengaku siapa anak cucu Nabi Adam yang membaca doa awal tahun Hijriah itu ba'da maghrib, maka aku mengucap kepada Allah tak mampu mengganggunya insya-Allah. Ya, selamat dia pada tahun itu dan tahun depan insya-Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi Pak Ustaz, siapa orang yang mengerjakan salat sunat 4 rakaat malam Asyura, 10 Muharram tu Pak ya. Tadi subuh jemaah, walaupun hadisnya maudhu' lemah, tapi bisa untuk hujah, untuk amalan boleh. Saban-saban rakaat ba'da Fatihah itu baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas tahu Pak? Surah Ikhlas tak tahu macam mana aku nak ceramah ni. Kulhu insya-Allah. Ayat langganan. Allah samad. 11 kali setiap satu rakaat ba'da baca Fatihah. Di malam insya-Allah. Berarti dua-dua insya-Allah. Ya. Atau siang boleh. 10 Muharramnya boleh. Siang hari Sabtu siang boleh. 4 rakaat 1 salam boleh, tak salah. Tadi subuh berjemaah sendiri. Maka dia diizinkan oleh Allah menaiki mimbar terbuat dari cahaya. Ya, dihapuskan dosanya selama 50 tahun. Insyaallah. Ya.
Jemaah rahimakumullah, banyak amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan dengan memuliakan tahun baru bulan Muharram, apalagi hari Asyura. Karena puncaknya Muharram itu 10 Muharram, namanya hari Asyura. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa begitu mulia amalan-amalan pada tanggal 10 Muharram bulan Muharram itu?" Karena 10 Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi. Rasulullah katakan 10 Muharram itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah pertama sekali Allah menciptakan langit dan gunung ganang. Langit itu diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih langit dan bumi, itu diciptakan oleh Allah 10 Muharram. Ya, langit dibuat oleh Allah tu 10 Muharram. Dari dulu sampai sekarang tak ada satu profesor pun di dunia ini yang tahu di mana keberadaan langit. Karena langit itu gaib, diciptakan oleh Allah. Ya, tak ada satu orang pun manusia di dunia ini diberitahu oleh Allah keberadaan langit. Tak ada yang tahu, profesor macam mana pun tak ada. Tak ada yang tahu kecuali langit-langit. Ya, tak jauh Pak, insyaallah. 10 Muharram diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah gunung ganang itu 10 Muharram. Ya, 10 Muharram diciptakan oleh Allah nujum, bintang, kawakib, tata surya, ya, bulan bintang dan matahari, wilayatul ulia, itu 10 Muharram. Masya Allah. Ya, 10 Muharram itu juga peristiwa terjadinya, diciptakan oleh Allah surga dan neraka, 10 Muharram. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, 10 Muharram diterima taubat Adam dan Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah, itu 10 Muharram. Menikah Adam dan Siti Hawa itu 10 Muharram dalam surga. Mahar mas kawinnya salawat, saksinya malaikat. Adam dan Siti Hawa menikah di surga, Allah menikahkan. Kau jangan sentuh dulu Hawa itu, kata Allah kepada Adam, kecuali kau bayar dulu mas kawinnya, maharnya. Mas salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai sekarang orang nak menikah tusu baca salawat. Kadang aku di kantor geram juga nengok jemaah ni. Calon pengantin laki-laki tak paham baca selawat, fahamlah orang muda. Ni bapak dia pun sendiri tak dapat selawat, geram tiba aku. Kalau bapak sendiri pun baca selawat tak beres, macam mana dia nikah dulu? Wah, tersesasul bunyi hencot beot lintang pukang, Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita apa? Tiap hari melatih orang nikah tu, insya-Allah. Baca selawat, baca syahadat juga gitu, Pak. Jam itu nak menikah, jam itu dulu belajar syahadat. Jam itu nikah, jam itu dulu baca syahadat. Untung dia menikah. Kau tak menikah, apa haram tak berselawat. Insya-Allah. Ya. Menikahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu 10 Muharram. Menikahnya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu 10 Muharram. Menikahnya Nabi Musa dengan Sepura itu 10 Muharram. Banyak nabi-nabi menikah. Menikahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu 10 Muharram. Dia ulah menyakap belum haram tak boleh nikah. Maka kawan ni nak meledak menikah dah. Kata tak boleh Pak Ustaz nikah 10 Muharram. Siapa cakap? Wah, banyak nabi-nabi dan rasul tu menikah 10 Muharram. Bukan tak boleh, ulama punya kiat sikit aja. Kenapa tak boleh? Khawatirnya ulama tu buat manfaat. Kalau kita masyarakat awam ni yang ibadah celum-celam ni, menikah di bulan Muharram sama macam menikahnya Nabi dan Rasul, bimbang setelah menikah dapat ujian dan cobaan yang berat-berat seperti yang dialami oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang banyak menikah bulan Muharram. Bukan tak boleh, ni sekali lalu kerat tak boleh, sampai nganggur Pak Kuah tak ada nikah. Maka kawan ni berjanji dah. InsyaAllah. Bukan tak boleh Pak Haji, khawatir Bu.
Kita masyarakat awam ini, masyarakat kelas bawah ini menikah sama menikahnya para nabi dan rasul. Menikah di bulan Muharram. Bukan tak boleh. Bulan Muharram tak boleh menikah, ya. Bulan Sapo tak boleh menikah. Bulan berapit tak boleh menikah. Tak faham apa yang diapit, tak faham apa dia. Itu petuah-petuah macam itu bisa merosakkan akidah. Banyak nabi dan rasul yang menikah pada bulan Muharram. Dibangunnya istana kerajaan Nabi Sulaiman, lantai terbuat dari kaca. Sehingga Ratu Bilqis mengangkat selendang betisnya, nampak Masya Allah. Itu 10 Muharram. Siapnya istana kerajaan Nabi Sulaiman yang terbuat dari kaca lantai ini, Insya Allah itu 10 Muharram. Karena dibantu oleh jin. Insya Allah itu 10 Muharram. Ya, selamatnya Nabi Ibrahim dipanggang oleh Raja Namrud dalam sabak api itu 10 Muharram. Qulna ya naro rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah di kau, kata Allah. Selamatkan Ibrahim kekasihku dari api. Api tak berani membakar sehelai bulu rumah Nabi Ibrahim Khalilullah. Datang orang sekarang, Ibrahim tu diubah nama dia. Qulna ya naro rukuni bardan wa salaman ala Isa. Locong tabako. InsyaAllah. Ya, memandai mengubah ayat. Qulna ya naro rukuni bardan wa salaman ala Muhammad Isa. Angus kawan. Diubah nama dia. Masya-Allah, itu untuk Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, kekasih Allah, celah jarinya keluar madu. Nabi Ibrahim yang hidup di dalam gua mesubai, diasingkan oleh ibunya karena ayah yang tak setuju. Bapak Ibu rahmati Allah, selamat Nabi Ibrahim. Duduk Nabi Ibrahim dalam tengah sabak api, api yang menjulat. Macam inilah duduk kedah-kedahnya. Ya, macam inilah mirip Pak. Ini gambaran saya aja. Duduk Nabi Ibrahim. Ya Jibril, datangkan kursi emas dari surga di tengah api. Hidupkan, mancurkan air di tengah api. InsyaAllah air mancur. Ya, tumbuhkan buah delima dan buah anggur di tengah api. Makan dia macam Nabi Ibrahim. Cuma aku tak praktek, kan tak ada pemakannya. Rahmati Allah rahimahullah. Ya, api pun sejuk insyaAllah. Karena awak bukan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, jauh benar ya. Rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, itu 10 Muharram. Ya. Diterimanya taubat Nabi Idris alaihi salam itu 10 Muharram, dimasukkan ke surga. Nabi Idris tak nak lagi balik ke Lapopati. Saking kan sedapnya surga itu. Kenapa? Sandal terompanya tertinggal sebelah di surga. Dia berjanji kepada malaikat Jibril untuk ngambilnya masuk ke dalam. Tapi dia tidak berbohong kepada Allah. Wa kana Idris nabiyyan siddiqa. Sungguhnya Idris itu adalah nabi yang benar di sisi aku. Nabi Idris masuk ke dalam karena selub tertinggal. Tanda lagi dia balik ke Lapopati. Malas dia balik ke Lapopati tak. Masyaallah. Sedap di surga tu Pak. Syarahimakumullah. Ya, tak sama dengan Idris yang ada ni. Awak belum minum dia ngentam dah. Masyaallah rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah rahimakumullah, teridah Allah. Ya, lahirnya Nabi Isa alaihi salam itu 10 Muharram. Nabi Isa bin Maryam itu lahir 10 Muharram hari Jumat. Saya hari Jumat juga, cuma mak saya bukan Maryam nama dia ya. Lahirnya Nabi Musa bin Imran itu hari Sabtu 10 Muharram. Masyaallah. Lahirnya Nabi Yahya, Nabi Yakub, ya, Nabi Yunus, Nabi Ismail. Banyak nabi-nabi lahir 10 Muharram. Karena besok kisah 10 Muharram. Betahnya penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Ya, daripada kudis insyaallah. Cuma kata Nabi Ayub, ya Allah, jika kau izinkan ulat-ulatmu memakan lidah dan hatiku, kalau makan lidahku ya Allah, kalau kau izinkan ya Allah, apa dengan apa lagi aku bisa menyebut namamu? Itu kata Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, jika kau izinkan ulat-ulatmu ya Allah memakan hatiku, dengan apa lagi aku bisa makrifat ingat kepadamu? Ya,
Allah menjadi sedih melihatnya, kasihnya begitu sayang. Tinggal lidah dengan hati pun aja lagi yang tinggal, yang habis, yang lain habis kena bedal dah. Akhirnya jatuh ulat itu. Satu jatuh dia ke darat. Jadilah dia lebah. Ya, jadilah dia menghasilkan madu, namanya propolis. Dari Brazil, Pak. Sangat jauh, insya-Allah. Satu jatuh ke air, campak ke air, jadilah dia lintah. Naik ke darat, namanya lintah darat. Subhanallah. Apa yang dirahmati Allah. Itu ya gitu enggak? Masyaallah. Jamaah rahimakumullah. Ya, sujud Nabi Ayub alaihissalam. Selamat daripada kudisan boroan di 10 Muharram. Terjual rambut istrinya Rahmah untuk menyuap nasi, masya-Allah. Itu 10 Muharram. Rahmah itu sayang dengan Nabi Ayub sampai berjual rambutnya, disuapkan makan suaminya. Ada Rahmah kelapa pati dekat macam ni, usah diharap. Rahmati Allah rahimakumullah. Ya, maka 10 Muharram ini suami istri itu jaga keharmonisan, kekompakan di awal tahun ini. Ya, bermula sukses amal ibadah kita kepada Allah itu berawal dari suksesnya rumah tangga kita yang harmonis suami istri. Kalau saya salah sikit bapak di kau apalah salah? Mungkin dia penat. Kesalah mak di kau salah masak sikit, banyak no garam, agak banyak no dipikir. Salah sikit tak ada masalah. Itu saja diperbesarkan, jaga keharmonisan rumah tangga. Itu hikmah datangnya tahun baru. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Selamatnya Nabi, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan nun, dimuntahkan ikan nun di tepi pantai. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kita dianjurkan dari tanggal 1 malam 1 Muharram sampai 10 Muharram, saban-saban malam kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Itu satu malam sebanyak 100 kali. Kalau 10 malam 1000 kali, Pak. Ini berhabis berlalu begitu je malam Muharram. Untung ada ceramah malam ni, dapat aku bawa balik bekal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untunglah suaminya nama Nasir. Cepat dihafal, Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Keluarnya Nabi Yusuf di penjara karena difitnah oleh Ratu Zulaikha itu 10 Muharram. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Hadirin kita hari ini kita membahas sejarah 10 Muharram tersangkutnya kapal Nabi Nuh di Bukit Qob. Wa qauma nuhim min qablu innahum kanu azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghasa maghas. Buka Quran. Ya, tersangkut kapal Nabi Nuh itu di Bukit Qob. Awal turun musibah banjir awal bulan Rajab, tersangkutnya 10 Muharram. Banjir itu habis reda di 10 Muharram. Apa kata Nabi Nuh pada penghuninya? Dipanggil burung merpati. Wahai burung merpati, coba tengok balik air laut tu berkedah kering belum? Merpati apa lagi, itulah penyuka dia turun ke air, terjunlah, masya Allah. Pertama tujuan kakinya putih, kena tujuan nak ngecek air, akhir nengok gelombang tak tentu arah. Hati put merpati. Kita ni macam merpati, tak tentu arah hati put. Niat dari rumah beli barang ke pasar satunya, sampai ke pasar tak apa semacam-macam beli. Itu merpati, insya-Allah. Wa rahmati Allah. Akhirnya merpati masih diselamatkan Allah. Ditunggu ditangkap perahu oleh Nabi Musa. Mana merpati tak berbalik ke lepopati. Hampir marah Nabi Nuh alaihi salam. Diselamatkan oleh Allah burung merpati karena menjunam ke dasar laut. Allah suruh tengok kakinya sudah berubah, tak lagi putih menjadi merah. Dia kembali melapor, maafkan aku kekasih Allah, ya Nabi Allah Nuh alaihi salam, aku hampir terlupa atas janji dan amanah kau berikan kepadaku. Ketahuilah bahwasanya air laut sudah mulai surut. Didoakan oleh Nabi Nuh burung merpati, ya Allah, jadikan merpati ini Allah sebagai makhluk yang amanah, masyaallah. Makanya lambang kantor pos itu burung merpati, Pak.
surat tu kan, masya-Allah. Kalau dulu buku nikah kahwin, surat nikah kahwin tu ada sepasang sejoli bunga merpati. So, ya kan, dulu encik aku surat nikah undangan kepada Ustaz Isa garis miring isteri di Sungai Alam, belakangnya ada gambar bunga merpati. Sekarang tak ada lagi. Wah, kenapa? Karena sepasang burung merpati, lambang percintaan, lambang kasih sayang. Pujilah tipu aku. Lambang cinta kah? Cinta kasih. Masya-Allah, ya kan? Oh, nengok merpati dapat amanah pujian Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tak senang, itik serati. Wah, itik serati dari tadi menunggu berharap agar Nabi Nuh memerintahkan dia menengok air laut. Punya betul, Nabi Nuh dah tahu dah. Wahai itik serati, kau nak juga menengok laut. Wah, pergilah kau ke laut, tengok air laut apakah sudah kering atau tidak. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, burung itik serati itu turunlah dia ke laut, tapi dia lupa amanah. Bapak tak balik-balik 3 hari 3 malam tak berbalik. Akhirnya muncul juga Nabi Nuh marah kepada itik serati. Kusumpah engkau wahai dengan nama Allah, wahai itik serati, kau adalah makhluk yang kau mencari makan di tempat-tempat yang kotor. Makanya ibu-ibu kalau lambat cuci piring, itik serati dulu menyinggir insyaallah. Rahmatullah. Ya, ibu dirahmati Allah, ini saja yang dapat disampaikan, sengaja disingkat-singkatkan agar bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.